Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang di channel saya dan yang sudah bergabung di channel saya. Terima kasih. Kali ini saya akan mereview motor CBR K45 ini ya. Ini kayaknya ini motor ini kumat lagi nih. Karena sebelumnya itu saya tahu motor ini pasti akan mengalami hal yang sama seperti motor CBR yang lainnya. Dan pada akhirnya saya pun mengalami juga dari permasalahan dari motor-motor ini yang sebelumnya. Jadi motor saya ini dia permasalahan itu nggak kuat starter. Di starternya dia nggak naik. Saya panik. Jadi saya langsung mengecek semuanya, pokoknya saya cek dari mana itu permasalahan. Saya mulai cek dari switch bendik. Switch ya, biasa dipanggil itu bendik ya. Jalur itu starter. Terus saya cek aki. Jadi saya beli bendik tuh ceritanya tuh. Saya beli bendik. Saya pasang kan, udah dipasang, tetap starternya tetap nggak naik. Itu saya bingung terus apanya ini. Terus saya ponis yang lainnya lagi, saya ponis aki. Nah, jadi aki saya ponis, kirain akinya soak. Saya cabut aki dan saya langsung cas tuh aki. Dan aki pun sudah dicas, saya pasang lagi. Starternya pun juga tetap dia nggak naik. Tetap di starter dia nggak kuat. Aki bagus, switch bendik pun saya sudah ganti. Tetap nggak naik. Dari situ saya bener panik, dari mana ini kan. Saya panik karena panik itu baru ngalami. Sebenarnya ya saya udah mengkira-kira lah pasti motor saya ini juga kena sama yang motor yang lain nih, sudah pernah ngalami hal seperti ini. Jadi saya tanya sama teman yang sama motor CBR ini. Coba katanya bang, cek akinya, aki bagus, kata saya tuh aki bagus. Coba switchnya ganti, kata saya switch udah diganti baru, tetap nggak naik. Coba lihat dinamo. Nah, dari situ saya juga awalnya tuh penasaran nih sama si dinamonya ini. Jadi saya bongkar dinamo, saya cek apa masalahnya. Ternyata masalahnya itu arang starternya. Arang starternya itu kabelnya putus. Orang lain nyuruhnya apa? Nyuruhnya ganti dinamo. Untung ada teman saya yang punya motor seperti ini. Jadi saya bisa tanya ke dia. Ternyata benar permasalahan itu ada dinamo. Lebih tepatnya itu di arang starternya. Saya udah capek-capek bolak-balik onderdil, beli arang starter, beli switch bendik, sampai cas aki, kirain soak. Nggak taunya masalah itu kecil banget. Ada dinamo, murah meriah itu. Arang starter itu harganya murah meriah. Saya bongkar total ini motor. Nggak turun mesin, nggak cuman bongkar bodinya doang. Kirain kelistrikan atau apa, nggak taunya permasalahannya ada di dinamo. Saya nuduh ini, nuduh itu, ternyata salah. Taunya di si arangnya ini nih. Wajar lah, namanya juga udah 5 tahun, sekarang udah hampir 7 tahun ini motor. Jadi udah pasti banyak yang harus diganti. Itu udah lama banget, udah dari bawaan pabrik, wajar lah. Rusak juga wajar, rusak sih enggak, ya harus diganti aja gitu. Motor udah hampir 6 tahun, mau hampir 7 tahun ini motor. Udah, walaupun saya beli bendik nggak nyesel. Jadi saya ganti yang baru tuh bendik. Tanya ke teman gitu, apa cari ke YouTube gitu, permasalahan starter nggak naik, mungkin pasti udah ada. Saya nggak kepikiran ya motor ini di starter nggak naik tuh, nggak kepikiran untuk cari di YouTube di mana, saya nggak kepikiran karena saya juga
nggak tahu kalau motor saya ini kena juga hal yang seperti ini, di starternya nggak naik. Tapi maaf saya nggak bisa mempraktekannya pas pemasangan bendiknya ini karena posisi panik, jadi saya nggak sempat untuk mereview ini bendik pas pemasang, saya nggak sempat. Tapi saya akan contohkan kayak gimana gitu bendik yang udah rusak sama yang bendik udah bagus, saya akan contohkan. Jadi saya akan nyalakan ini motor, tapi dari dinamonya saya lepas, sengaja saya lepas, saya hanya mau membuat contoh bendik yang masih bagus, apa yang udah rusaknya itu saya akan contohkan ya. Nah itu tadi ya, jadi dia cuma ada cetak-cetaknya doang, nggak naik. Saya awalnya tuh ya seperti itu tuh masalahnya, nggak naiknya. Jadi kita kalau mau kenapa kan motor di starternya nggak naik, kita lihat dulu dari sen, klakson, speedometer, kita lihat dulu nyala apa enggak kan gitu. Kalau saya emang posisi itu nyala semua, saya kaget starter nggak naik, jadi kan ya panik. Nah, ini kan speedometer nyala, klakson nyala, sen, nah, nyala ya sen, nah nyala sen nyala. Kalau starter dia, nah nggak naik gini nih, nah nggak naik. Jadi bendiknya tuh ada di sini nih. Saya kira tuh ya bendiknya, saya ganti nih bendik ada dalam sini nih bendik nih. Jadi dia jalurnya itu ke dinamo, bendik langsung ke dinamo. Ini jalur positif ya, jalur pengapiannya langsung ke dinamo. Jadi kayak gini nih dia, tuh nggak kuat naik, gini-gini dong nih. Jadi kalau motor Anda mengalami hal seperti ini, di starternya nggak mau naik, hanya bunyi cetek-cetek gitu doang, jangan panik. Kita cek satu persatu, mulai dari aki, larinya ke switch bendik, larinya ke dinamo, itu satu jalur ya. Kalau emang semuanya itu normal, kita cari lagi ke yang lain, kita cek semuanya, kita bongkar. Kalau emang kita yang nggak bisa bongkar, kita pasrahkan ke yang ahlinya, ke bengkel aja mendingan. Kalau saya sih orangnya apa-apa ada masalah apa ya sendiri terus sih. Saya juga bukan bengkel, bukan apa-apa, bukan. Saya bongkar sendiri itu karena saya juga sambil belajar. Jadi seperti itu ya, bendik bagus itu ya seperti itu. Di starter mau dicetak-cetak itu tandanya bendik masih bagus, sama speedometer, klakson, lampu sen kalau nyala seperti itu tandanya aki masih bagus ya. Nah sekarang motor saya udah bener, udah normal lagi. Jadi coba kita nyalain. Jadi motor udah normal kembali. Emang sebenarnya motor saya udah bener. Saya hanya mereview permasalahan yang saya udah alami. Kalau emang starternya nggak naik, pasti masalahnya di dinamo. Jadi kita jangan mengira aki bendik, kita telusuri dulu, telusuri dulu kelistrikannya, jalurnya dulu telusuri. Jadi itu aja, semoga video ini membantu. Di luar sana mungkin
yang punya motor Semeru ini akan sama mengalami hal yang seperti ini. Ya udah itu aja sampai sini. Terima kasih, semoga bermanfaat.